Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan kuliah tentang anatomi fisiologi manusia. Untuk materi hari ini adalah anatomi dan fisiologi sistem respirasi atau sistem pernapasan. Sebelumnya, bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat dan baik-baik saja ya. Baik, saya akan share screen terlebih dahulu untuk materi kita hari ini. Sebentar. Oke, sudah tampak di layar ya. Sebentar, saya show terlebih dahulu. Nah, ini bab tentang anatomi dan fisiologi sistem respirasi. Sistem respirasi itu sama dengan sistem pernapasan. Nah, definisi dari sistem respirasi yaitu sistem yang memiliki fungsi utama untuk memperoleh oksigen dari atmosfer untuk digunakan oleh sel tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida yang diproduksi oleh sel. Kemudian untuk fungsi dari sistem respirasi di sini ada 3. Yang pertama, mengambil oksigen yang kemudian dibawa oleh darah ke seluruh tubuh. Yang di sini lebih spesifik yaitu ke sel-selnya untuk mengadakan metabolisme. Kemudian yang kedua, mengeluarkan karbon dioksida yang terjadi sebagai sisa dari metabolisme, kemudian dibawa oleh darah ke paru-paru untuk dibuang. Untuk yang ketiga adalah fungsi non-respirator. Selanjutnya ada struktur sistem respirasi. Ada 2. Yang pertama adalah struktur utama, yang kemudian kedua adalah struktur pelengkap. Yang struktur utama dibagi jadi 3, yaitu saluran pernapasan atas, saluran pernapasan bawah, dan paru-paru. Untuk struktur pelengkap, di sini ada otot pernapasan dan pleura atau selaput pada paru-paru. Nah, di sini adalah gambaran tentang saluran pernapasan secara anatomi. Nah, di sini adalah saluran pernapasan atas. Di sini terdiri dari hidung, sinus paranasal, nasal cavity, faring, dan laring. Bisa dilihat di gambar ini ya. Ini pada bagian yang ini adalah saluran pernapasan atas, yaitu di situ ada nasal cavity, di sini ada nostrilis itu atau hidung, lalu ada oral cavity, ada faring, ada laring di sini. Nah, selanjutnya di sini ada saluran pernafasan bawah. Di sini terdiri dari trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveoli. Bisa dilihat di sini. Ini adalah saluran pernafasan yang bawah, mulai dari trakea, bronkus, alveoli, nih, dan seterusnya. Di sini ada bronki, ada bagian paru-paru. Nah, kemudian untuk bagian bronkiolus, nah, di sini ada bagian-bagian seperti ini. Untuk yang bentuknya percabangan ini adalah terminal bronkioli. Kemudian untuk bagian yang gelembung-gelembung ini namanya adalah alveoli atau alveolus. Selanjutnya yang ini, bagian di sini, ini setelah ada percabangan ini ada nyabang lagi. Nah, di sini adalah respiratory bronchioli. Lalu di sini ada alveolar, kantong alveolar. Nah, pada bagian kantong alveolar di sini banyak sekali terdapat pembuluh-pembuluh darah kapiler. Di mana pembuluh darah kapiler itu adalah pembuluh darah yang paling kecil, di mana di sini nanti terjadi pertukaran antara O2 dan CO2, oksigen dan karbon dioksida. Jadi bentuknya tuh nyabang-nyabang, kemudian di sini ada bulat-bulat seperti anggur ini ya, bagian alveolus itu. Nah, untuk penyusun dari bronkiolus itu disusun oleh otot polos penyusunnya. Kemudian di sini ada saluran pernafasan secara fungsional. Jadi sistem respirasi itu dibagi menjadi 2, yaitu sebagai konduksi dan respirasi. Untuk yang secara fungsionalnya sebagai konduksi itu ada kafum nasal,
faring, laring, trakea, bronkus, bronchiolus, dan bronchiolus terminalis. Sedangkan yang memiliki fungsional untuk respirasi itu adalah bronchiolus respiratorus, ductus alveolaris, saccus alveolaris, dan alveoli atau alveolus. Nah, untuk yang pertama tadi kan ada zona konduksi. Zona konduksi itu terdiri dari hidung, faring, trakea, bronkus, serta bronchioli terminalis. Zona konduksi itu berperan sebagai saluran tempat lewatnya udara pernafasan, serta membersihkan, melembabkan, dan menyamakan suhu udara pernafasan dengan suhu tubuh. Selain itu, zona konduksi juga berfungsi untuk proses pembentukan suara. Nah, ini bagian yang pertama yaitu rongga hidung. Rongga hidung itu dimulai dari vestibulum, yaitu pada bagian anterior ke bagian posterior yang berbatasan dengan nasofaring. Anterior itu bagian atas ya, kalau posterior itu bagian bawah. Rongga hidung itu terbagi dari dua bagian, yaitu secara longitudinal oleh septum hidung dan secara transversal ada kontra superior, medialis, dan inferior. Untuk bagian vestibulum itu dilapisi oleh sel submukosa yang berfungsi sebagai proteksi. Selain ada lapisan mukosa, itu juga ada rambut-rambut hidung. Nah, di dalam rongga hidung itu dia fungsinya sebagai penipis udara. Kemudian ada struktur konka yang fungsinya untuk proteksi terhadap udara luar karena strukturnya berlapis. Kemudian ada sel-sel silia yang fungsinya untuk melemparkan benda-benda asing keluar dalam usaha untuk membersihkan jalan nafas. Selanjutnya ada fungsi rongga hidung dalam fungsi respirasi. Di sini ada 3, yaitu yang pertama fungsi preventif. Bulu hidung fungsinya sebagai penyaring debu. Lalu sila yang menyaring partikel benda asing ditangkap di konka superior. Selanjutnya hanya ada udara yang berpartikel 4-6 mikron yang bisa masuk ke bawah. Yang kedua ada fungsi lubrikasi. Jadi jalan napas itu akan menjadi tidak kering karena adanya lubrikasi dari kelenjar submukosa dan sel-sel goblek. Lalu yang ketiga ada fungsi pemanas dan pendingin udara. Karena kayaknya vaskularisasi di dalam rongga hidung yang berfungsi sebagai konduksi dari panas dan adanya perputaran udara, inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi itu proses menghirup udara, kalau ekspirasi itu menghembuskan udara. Jadi kalau inspirasi di sini pengertiannya seperti itu ya, bukan inspirasi seperti apa ilham, itu nggak sama. Kalau yang dimaksud inspirasi dalam proses respirasi itu adalah proses masuknya udara atau masuknya O2 ke dalam tubuh. Kalau ekspirasi itu menghembuskan udara dari tubuh ke luar. Nah, selanjutnya setelah hidung tadi ada bagian yang namanya faring. Faring ini terletak pada bagian belakang dari rongga hidung dan rongga mulut. Nah, faring itu terdiri dari 3 bagian. Ada nasofaring, orofaring, sama laryngofaring. Untuk yang nasofaring, dia bagian yang berbatasan dengan rongga hidung. Bisa dilihat di gambar ini ya. Selanjutnya untuk yang orofaring, itu bagian yang berbatasan dengan rongga mulut. Ini gambarnya di sini. Ini kan mulut ya. Ini mulut. Nah, orofaring itu di sini. Kalau nasofaring, ini hidung. Nah, ini nasofaring di sini. Nah, selanjutnya untuk yang laryngofaring itu dia bagian yang berbatasan dengan laring. Sini letaknya. Laring itu adalah bagian di mana terjadi pemisahan antara makanan dan udara. Ini untuk gambar yang sama seperti yang tadi ya, hanya saja ini lebih jelas karena ada warnanya. Untuk yang nasofaring itu dia ditandai dengan warna ungu di bagian sini. Untuk yang orofaring warna hijau. Lalu di sini ada laryngofaring. Nah, untuk bagian antara nasofaring dan orofaring di sini ada bagian namanya uvula sama palatin tonsil di bagian sini. Nah, kemudian di antara orofaring dan laryngofaring itu ada bagian yang namanya epiglotis. Nah, ini katup ini akan menutup ketika dia tuh bisa terbuka dan menutup tergantung kita sedang makan atau sedang nafas. Makanya kan kalau kita sedang
makan itu kan nggak boleh sambil ngomong ya, karena kan nanti bingung epiglotisnya. Makanya kalau makanan itu masuk ke saluran pernafasan atau respirasi itu akan ada mekanisme tersedak itu karena epiglotisnya yang bekerja. Nah, selanjutnya di sini untuk fungsi faring, permukaan nasofaring itu ditutupi oleh epitel kolumnar berlapis semu. Ini adalah epitel yang sama yang ditemukan di rongga hidung. Kemudian untuk mekanisme dari sekresi lendir yang sama dari sel kubrit di epitel, fungsinya untuk menyaring, menghangatkan, dan melembabkan udara yang dihirup. Itu terjadinya di faring. Nah, kalau yang di orofaring dan laringofaring, itu permukaannya dilapisi dengan epitel squamosa yang berlapis non-keratin yang diperlukan karena terkena makanan yang bergerak melalui rongga. Nah, jadi penyusun dari nasofaring dan orofaring laringofaring itu berbeda ya. Kalau untuk nasofaring itu dia terdiri dari epitel kolumnar berlapis semu. Kalau yang bagian orofaring dan laringofaring itu dia tersusun dari epitel-epitel squamosa berlapis non-keratin. Nah, selanjutnya ini namanya hampir sama ya. Kalau tadi itu faring, kalau yang ini laring. Nah, untuk laring fungsi utamanya adalah sebagai alat suara atau keluarnya suara ya, membantu keluarnya suara. Nah, laring dalam sistem respirasi ini dia berfungsi sebagai jalan udara. Nah, kerangka laring itu terdiri dari 9 tulang rawan, 3 tunggal, dan 3 yang berpasangan. Dan keduanya itu dihubungkan dengan membran dan ligamen. Nah, untuk tulang rawan itu yang 3 tunggal itu apa saja? Nah, di sini ada tiroid atau Adam's apple, terus ada cricoid dan epiglotis. Untuk yang 3 berpasangan, di sini namanya adalah arytenoid, corniculate, dan cuneiform. Nah, keduanya itu dihubungkan oleh membran dan ligamen. Selanjutnya, di bawah tulang cricoid itu biasanya dilakukan tindakan tracheostomy yang tujuannya untuk mengurangi dead space dan mengurangi penyisakan sekresi. Nah, ini adalah gambaran dari laring seperti ini. Jadi di sini ada tulang hyoid ya, bagian laring. Terus ini adalah katup epiglotis, di mana katup epiglotis tadi letaknya di antara faring dan laring ya. Ini yang warnanya ungu ini. Terus ada ini, di sini ada tulang-tulang kartilago, lalu di sini ada bagian yang namanya trakea. Nah, ini untuk penampang atas, kalau yang ini adalah penampang bawah. Ini untuk bagian-bagiannya, nama-namanya seperti ini, bisa teman-teman amati sendiri ya. Nah, selanjutnya untuk fungsi laring. Lapisan mukosa bersilia dari laring itu bermanfaat untuk menghilangkan partikel asing dan untuk menghangatkan dan melembabkan udara yang dihirup. Jadi selain di rongga hidung itu laring itu juga memiliki fungsi untuk menyaring udara dan melembabkan udara yang dihirup. Pada saat makan, bagian belakang lidah yang bergabung ke puncak laring itu akan mendorong ke atas dan memaksa epiglotis untuk menutup glotis, sehingga mencegah makanan atau benda asing masuk melalui laring. Sehingga makanan tidak akan masuk ke sistem respirasi. Tapi kalau kita pas makan terus ngomong, nah itu nanti atop epiglotisnya bingung, sehingga dia akan terbuka, akhirnya makanan itu masuk ke sistem respirasi yang menyebabkan kita tersedak. Kalau tersedak itu kan ya sakit ya, pasti sampai batuk-batuk, sampai kadang ada yang sampai nangis juga. Tuh. Makanya kalau makan kan nggak boleh sambil ngomong kan ya karena itu. Kemudian ada bagian yang namanya trakea. Setelah tadi hidung, terus faring, terus laring, sekarang trakea. Trakea ini terdiri dari cincin tulang rawan yang tidak lengkap. Jadi bentuknya itu seperti huruf U, panjangnya sekitar 10 sampai 20 cm.
Dia dibentuk oleh 20 lapis cartilago yang berbentuk huruf C dan berakhir ketika cabang 2 carina. Bagian yang tidak berkartilago itu disebut dengan trachea membranosa yang berada di posterior. Pada ketinggian vertebrat thoracalis keempat, trakea itu bercabang 2 di carina menjadi bronkus utama kanan dan kiri. Di atas tempat masuknya bronkus utama, kedua kartilago berbentuk cincin sempurna. Jadi tidak hanya C, tapi bentuknya itu O. Nah, ini pada bagian laring di sini ada tulang-tulang kartilago tioid, kemudian di sini di bawahnya itu ada kartilago krifoid. Lalu ini yang namanya trakea itu saluran yang seperti ini. Dia bentuknya itu seperti C itu. Jadi tidak utuh, tapi ketika pada bagian masuk ke bronkus utama itu kedua kartilago bertemu sehingga dia tidak bentuk C tapi bentuknya itu O. Nah, ini untuk bagian carina itu di sini ya, di dekatnya percabangan. Jadi sebelum ini bercabang jadi 2, sebelum ada primary bronchi ini, itu bagiannya namanya carina. Nah, nanti kemudian bronchi ini itu dia nyabang-nyabang kayak akar seperti ini bentuknya, memang seperti ini. Nah, selanjutnya, ini adalah gambaran dari percabangan mulai dari trakea sampai ke bronkus dan akhirnya ke alveolus. Ini untuk anatominya ya, seperti ini. Jadi untuk yang bagian-bagian alveolar itu dia terdiri dari otot-otot polos. Ini di sini ada bagian alveolus, ada kapiler-kapiler alveolar. Nah, untuk bagian alveolar itu ada pori-pori yang namanya pori-pori Kohn atau pores of Kohn di sini. Nah, ini gambarnya yang kayak titik-titik ini. Nah, kalau dilihat itu percabangnya seperti ini. Jadi nyabang, lalu di sini nanti ada alveolar. Di sini ada cabang dari alveolar, kemudian di sini ada alveolar sac atau kantong-kantong alveolus. Nah, ini memperjelas gambar yang tadi ya, sama. Jadi di sini ini ada bagian trakea, kemudian di sini dengan panjang kurang lebih 10 mm, di sini dari trakea itu sudah terjadi percabangan. Nah, di sini tapi kan bagiannya namanya carina. Jadi bronkus itu cabangnya 2. Setelah itu bronkus itu nyabang lagi, namanya bronchiolus, nyabang-nyabang. Terus di sini nyabang-nyabang lagi ada namanya terminal bronchiolus. Panjangnya kurang lebih 1 mm. Setelah itu dia akan nyabang-nyabang lagi. Di sini ada alveolus atau sebelum ke alveolus ada respiratory bronchioli ya. Sini di bagian asinus. Lalu di sini ada bagian namanya alveolar duct. Lalu di sini ada alveolar sac. Nah, untuk bagian mulai trakea sampai terminal bronchioli itu namanya adalah zona konduksi atau conducting zone. Kalau yang bagian mulai respiratory bronchioli sampai alveolar sac itu bagiannya namanya adalah transitional and respiratory zone. Jadi seperti yang di awal tadi sudah disinggung bahwa ini adalah zona konduksi, untuk yang ini adalah zona respirasi. Nah, selanjutnya ini adalah pulmonary airway tree. Nah, ini adalah cabang-cabang dari alveolus, cabang-cabang dari bronkus, bronchiolus sampai alveolus. Nah, di sini ada terminal bronchioli. Nah, untuk bagian bronkus itu dia terdiri dari otot-otot polos. Selain itu, dia juga mengandung serat-serat elastis ya, atau elastic fibers. Lalu yang bulat-bulat seperti anggur ini, itu namanya alveolus. Nah, untuk bagian yang sudah ada bulat-bulat alveolusnya, ini namanya adalah respiratory bronchioli. Ini respiratory bronchioli, di sini ada yang pertama, yang kedua, yang ketiga, di sini. Kemudian ini ada percabangan lagi. Ini alveolar duct, lalu yang ini alveolar sac.
Lalu yang pori-pori yang ada di alveolus namanya pore of Kohn. Untuk bagian yang di sini itu namanya asinus, untuk bagian yang di alveolar ducts and alveolar sac itu bagiannya asinus. Nah, untuk gambar yang ini itu penjelasannya yang bagian ini mulai segmental bronchus sampai small bronchi itu bagian bronchus. Setelah itu bagian yang ini sampai yang lobus alveolus itu namanya bronchiolus. Ini sebelum percabungan alveolus ini. Jadi bronchiolus itu cabangnya dari bronchus gitu. Nah ini bronchus. Bronchus merupakan percabangan dari trakea sebelum masuk ke mediastinum yang disebut bifurkasi dan sudut tajam yang dibentuk oleh percabangan ini disebut karina. Yang di bagian awal tadi ya, ini juga ada gambarnya. Jadi sebelum masuk percabangan itu bagiannya namanya karina. Karina itu membentuk sudut 20-30 derajat pada bronkus kiri dan 45-55 derajat pada bronkus kanan. Jadi antara bronkus kanan dan kiri itu beda ya, nggak sama untuk posisinya. Nah selanjutnya bronkus utama kanan itu memiliki 3 percabangan, yaitu superior, medialis, dan inferior. Sedangkan bronkus utama kiri itu memiliki 2 percabangan, yaitu bronkus lobaris, superior, dan inferior. Jadi kalau yang bronkus utama kanan itu cabangnya superior, medialis, dan inferior. Kalau yang bronkus utama kiri itu namanya bronkus lobaris superior dan inferior. Selanjutnya ada bronkus segmental yang merupakan percabangan dari bronkus lobaris. Jadi ini merupakan percabangan dari bronkus utama yang kiri ya. Ini adalah gambaran trakea, lalu ada primary bronchus, secondary bronchus. Ini yang bagian paru-paru kanan, paru-paru kiri. Ini karina, lalu di sini ada pembuluh aorta. Pembuluh aorta itu adalah pembuluh darah yang terbesar ya di tubuh. Nah ini untuk yang sudutnya tadi, untuk yang karina tadi ya. Karina pada bronkus kiri tadi kan sudutnya 20-30 derajat. Untuk yang karina di bronkus kanan itu 45 sampai 55 derajat. Nah, ini adalah anatomi dari bronkus. Ini trachea, karina, lalu di sini ada percabangan ini. Percabangan lalu di sini ada segmental bronchi, lalu ada subsegmental bronchi. Lalu di sini ada bagian-bagian bronchiolus. Ini ada secondary bronchi. Untuk ini bagian gambar paru-paru sebelah kanan, yang ini adalah paru-paru yang sebelah kiri. Jadi kalau di gambar itu kebalikannya ya, kebalikan kita gambarnya seperti ini. Untuk yang seperti anggur ini, bulat-bulat ini adalah alveoli atau alveolus. Nah, sifat anatomik dari bronkus itu dibentuk dan ditopang oleh kencing kartilago. Dia dilapisi oleh epitel kolumnar bersilia yang mengandung otot polos, mendapat vaskularisasi dari arteri bronchialis, diameternya lebih dari 2 mm, dan tidak ada alveoli di dindingnya. Bronkus itu jangan dibayangkan seperti pipa yang kaku ya, karena bronkus itu adalah saluran yang susunannya itu dari otot, dengan inservasi agal yang dapat membuatnya berdilatasi dan kontraksi sebagai respon terhadap neurohumoral dan kimia. Jadi dia tuh bentuknya nggak kaku kayak pipa tuh enggak, dia tuh lebih fleksibel karena kan dia terdiri dari otot-otot itu tadi. Gitu. Jadi bisa kontraksi, relaksasi, terus dia juga merespon kalau ada rangsangan neurohumoral seperti itu. Nah, selanjutnya setelah bronkus tadi ada percabangan yang namanya bronchiolus. Nah, bronchiolus ini merupakan saluran nafas yang tidak memiliki kartilago. Ketika paru-paru kolaps, bagian bronkus yang besar itu tetap bertahan. Sedangkan yang bronkus kecil
bronkiolus dan alveolus itu biasanya ikut kolaps. Bronkiolus itu yang paling ujung atau di bagian distal itu namanya adalah bronkiolus terminalis. Susunan dari 3-5 bronkiolus terminalis itu membentuk asinus. Nah, ini adalah anatomi dari bronkiolus. Jadi secara fungsional bronkiolus itu dibagi menjadi dua bagian, bronkiolus non-respiratorus sama bronkiolus respiratorus. Untuk yang bronkiolus non-respiratorus itu dia tidak terdapat pertukaran gas, sedangkan yang bronkiolus respiratorus dia terjadi pertukaran gas. Bekerja sama dengan ductus alveolaris dan saccus alveolaris. Nih untuk di gambarnya ini bagian bronchioli, lalu di sini ada terminal bronchioli. Untuk yang di sini adalah respiratory bronchioli. Untuk yang bagian ini dia merupakan bronchus non respiratorus. Kalau yang bagian ini sampai ke sini ini adalah bronchiolus respiratorus. Di sini terjadi pertukaran O2 dan O2. Nah, selanjutnya ini bagian paru-paru. Paru-paru kanan itu terdiri dari 3 lobus dengan 10 segmen, sedangkan yang paru-paru kiri itu terdiri dari 2 lobus dan 8 segmen. Nah, ini adalah gambaran paru-paru ya, gambaran bagian paru-paru. Jadi di sini bagian kanan atas itu ada bagian apikal, anterior, dan posterior. Untuk bagian kanan yang tengah itu ada bagian lateral dan medial. Untuk yang bagian kanan bawah itu ada bagian namanya superior, medial basal, anterior basal, lateral basal, dan posterior basal. Nah, untuk yang bagian kiri itu yang bagian atas itu ada 4 bagian namanya apikopsteror, anterior, superior lingular, inferior lingular. Untuk yang bagian kiri bawah itu ada bagian superior, anteromedial basal, posterior basal, lateral basal. Nah, di sini ada 3 lobus ya. 3 lobusnya ya ini tadi, atas, tengah, bawah untuk yang kanan. Sedangkan yang kiri ada 2 lobus, lobus atas dan lobus bawah saja. Nah, untuk segmennya yang sebelah kanan ada 10 ini tadi ya, totalnya. 10 ini mulai apikal sampai posterior basal yang sebelah kanan. Untuk yang sebelah kiri ada 8 segmen, ini mulai apiko posterior sampai lateral basal. Selanjutnya alveolus. Alveolus dibentuk dan dibatasi oleh dinding alveolus yang dibentuk oleh 2 macam sel, yaitu sel alveolar tipe 1 dan sel alveolar tipe 2. Sel alveolar tipe 1 itu disebut juga pneumosit tipe 1 yang merupakan sel pneumosit squamosa, di mana di sini terjadi pertukaran gas yang dapat menembus dinding. Kalau untuk yang sel alveolar tipe 2 atau pneumosit tipe 2 disebut juga granular pneumosit. Tugasnya itu untuk menghasilkan surfaktan. Alveolus itu terdapat lebih dari 300 juta gelembung alveoli yang berdiameter kurang lebih 0,3 mm. Struktur gelembung ini cenderung tidak stabil. Adanya tegangan permukaan cairan yang melapisi alveoli menyebabkan gelembung cenderung menjadi kolaps. Namun berkat adanya surfaktan yang menurunkan tegangan permukaan cairan di dinding alveoli, itu akan menyebabkan gelembung tersebut tidak mudah kolaps, tetapi mengembang dan lebih stabil. Nah, ini adalah gambaran anatomi dari alveolus. Di sini ada yang tadi ya, ada pembuluh-pembuluh darah kapiler. Lalu yang merah ini namanya adalah vena pulmonaris. Sedangkan yang bagian biru ini adalah yang bagian biru adalah arteri pulmonaris. Untuk bagian yang kaya akan oksigen itu adalah bagian yang kaya oksigen ini adalah bagian ini, arteri pulmonaris. Untuk yang kaya karbon dioksida itu adalah vena pulmonaris. Nah, di sini ada jaringan ikat connective tissue, itu jaringan ikat
Kemudian ada alveolar sac, alveolar duct di sini. Lalu ada glandula mukus, ada mucosa lining. Lalu ini ada bagian atrium. Di dalam alveolus ini, nah ini ada alveoli. Nah ini, yang di sini ada bagian-bagian bronchioles. Nah ini ya, untuk yang warnanya biru itu biasanya melambangkan arteri pulmonaris, di mana di sini darahnya itu mengandung kayak karbon dioksida, sedangkan yang merah atau vena pulmonaris ini adalah darah yang mengandung banyak oksigen. Nah di sini. Nah selanjutnya ada otot-otot pernafasan. Nah, di sini ada accessory muscle of inspiration, jadi ada otot-otot yang berperan dalam proses masuknya O2 ke dalam paru-paru. Untuk yang ini accessory muscle of exhalation atau otot-otot yang berperan pada proses pengeluaran karbon dioksida dari sistem respirasi. Nah, untuk otot-otot yang berperan di sini ada sternocleidomastoid muscle di bagian sini, lalu ada scalene muscle, lalu ada pectoralis minor muscle, ada serratus anterior muscle. Ini adalah otot-otot yang berperan untuk proses inspirasi. Nah, selanjutnya kalau yang ini adalah otot-otot yang berperan pada proses exhalation atau proses ekspirasi atau proses keluarnya CO2 dari dalam paru-paru atau dari dalam tubuh. Nah, di sini yang berperan adalah internal intercostal muscle, transversus thoracis muscle, lalu ada external oblique muscle, rectus abdominis, dan internal oblique muscle. Jadi untuk anatomi ini memang dalam istilahnya memang seperti ini ya. Jadi biasanya tidak diterjemahkan, memang ya namanya memang begini. Dan kalau bisa sih ini hafal ya, karena ini adalah mata kuliah anatomi, jadi teman-teman harus tahu tentang otot-otot pernafasan. Terus untuk yang tadi nama-nama apa, nama lubang di alveolus itu apa, terus nama cincin-cincin apa, tulang-tulang yang menyusun itu apa, itu teman-teman juga harus menguasai. Untuk otot-otot ini juga harus dikuasai. Nah, ini adalah otot-otot yang berperan untuk inhalation atau inspirasi, sedangkan di sini adalah otot-otot yang berperan untuk proses exhalation atau ekspirasi. Jadi kita proses bernafas. Nah, itu aja prosesnya itu sangat banyak dan melibatkan banyak sekali itu apa namanya, jaringan-jaringan tubuh ya. Jadi otot-otot yang berperan aja sebanyak ini. Terus kayak tadi organ-organ yang berperan juga sangat banyak. Padahal prosesnya cuma gitu aja. Nah, otot-otot pernafasan ini terdiri dari otot squat. Inspirasi merupakan usaha yang aktif sehingga membutuhkan otot-otot pernafasan. Otot inspirasi terdiri atas otot inspirasi utama maupun tambahan. Untuk otot inspirasi utama itu merupakan otot yang berkontraksi untuk melakukan inspirasi sewaktu bernafas tenang. Nah, ini otot-otot pernafasan di sini untuk yang otot inspirasi utama itu adalah otot intercostalis interna dan otot diafragma. Sedangkan untuk yang otot inspirasi tambahan atau untuk otot bantu nafas itu ada otot calenus dan otot sternomastoid. Nah, kemudian ini adalah otot-otot pernafasan. Saat bernafas biasa, ekspirasi itu tidak memerlukan kegiatan otot, cukup daya dari elastisitas paru. Selain itu juga diperlukan active breathing jika orang tersebut memiliki serangan asma, kemudian dia berbicara, sedang menyanyi, sedang batuk, bersin, ataupun juga mengejan.
Lalu ini untuk otot ekspirasi tambahan itu ada musculus intercostalis interna, terus musculus obliquus externa, musculus rectus abdominis. Selanjutnya diafragma. Diafragma itu merupakan suatu septum berupa jaringan musculotendineus yang memisahkan rongga toraks dengan rongga abdomen. Rongga abdomen itu sama dengan perut ya. Jadi memisahkan antara rongga toraks dan rongga perut. Diafragma ini merupakan dasar dari rongga toraks. Diafragma merupakan otot yang paling utama untuk bernafas. Dia merupakan lembaran-lembaran otot yang berfungsi atau melekat pada iga yang paling bawah dan disyarafi oleh nervus technicus yang berasal dari segmen 3, 4, dan 5. Lalu di sini ada pleura. Pleura itu dibentuk oleh jaringan yang berasal dari mesodermal. Pleura ini adalah lapisan yang melindungi paru-paru. Pleura ini dibedakan jadi dua, ada pleura visceralis dan pleura parietalis. Untuk yang pleura visceralis, dia itu melapisi paru-paru, sedangkan yang pleura parietalis, dia itu melapisi dinding hemitoraks. Di antara pleura itu terdapat rongga pleura, dan pada keadaan normal itu dia berisi cairan yang jumlahnya sekitar 0,1 sampai 0,2 ml per kilogram berat badan, yang fungsinya adalah untuk memisahkan kedua pleura supaya dia tidak lengket. Jadi misalkan pleura visceralis sama pleura parietalis. Ini di sini ya. Jadi bagian rongga pleura itu gambarnya ini. Pleural space. Untuk yang diafragma, gambarnya yang ditandai ini garis merah ini untuk gambaran dari diafragma. Nah, selanjutnya vaskularisasi. Sistem pembuluh darah itu terdiri atas dua bagian. Yang pertama arteri pulmonalis yang keluar dari ventrikel kanan yang berfungsi dalam sistem respirasi, dan ada arteri bronchialis. Dia berperan dalam menyediakan bahan makanan yang dibutuhkan oleh paru-paru. Jadi darah yang kaya akan O2 itu nanti akan ditukar dengan darah yang kaya akan CO2. Selanjutnya dia akan dikeluarkan melalui tubuh untuk yang gas CO2-nya. Nah, ini nanti untuk proses respirasi itu dia bekerja sama dengan jantung, karena kan yang memompa darah seluruh tubuh itu kan jantung. Nah, di sini ini adalah gambar dari jantung. Lalu yang ini adalah gambar dari paru-paru. Ini paru-paru kiri, yang ini adalah paru-paru kanan. Nah, nanti untuk vaskularisasi ini lebih lengkap akan dipelajari pada materi anatomi dan fisiologi dari sistem kardiovaskuler ya. Seperti itu untuk sistem respirasi. Jadi nanti pertukaran antara CO2 dan O2 jaringan dan darah itu nanti terjadinya pada pembuluh darah kapiler, karena saking tipisnya itu dia bisa mendifusikan antara CO2 dan O2. Jadi antara pembuluh kapiler dan sel. Gitu. Sudah selesai. Jadi ini merupakan materi sistem respirasi atau sistem pernafasan. Jika teman-teman ada pertanyaan, silahkan bertanya melalui form diskusi, bisa melalui kolom komentar ini atau bisa di WA group ya. Jika ada pertanyaan, saya persilahkan. Untuk materinya dari saya sudah cukup. Baik, saya tutup ya. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Untuk materi anatomi dan fisiologi sistem respirasi saya akhiri. Selamat siang.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.